Sekarang, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan menerapkan prinsip impuls dan momentum untuk sistem banyak partikel ke sistem ini. Kita sudah membahas bahwa prinsip tersebut mengatakan integral dari T1 sampai T2 dari gaya luar total yang bekerja pada sistem sama dengan perubahan momentum sistem, yaitu momentum sistem saat T2 dikurangkan dengan momentum sistem saat T1. Karena gaya luar total ini sama dengan 0, maka ruas kiri ini juga sama dengan 0. Sehingga dengan memindahkan momentum sistem saat T1 ini ke ruas kiri, maka persamaan ini menjadi P sistem 1 sama dengan P sistem 2. Kemudian, dengan menyubstitusikan persamaan ini dan persamaan ini ke persamaan ini, dapat ditulis bahwa ini sama dengan ini. Persamaan ini dapat dijabarkan lagi menjadi MV sama dengan ini, dan ini dapat ditulis sebagai M dikali V ditambah M dikali delta V. Kemudian ini dikurangkan dengan delta MK dikali V. Kemudian ini dikurangkan lagi dengan delta MK dikali delta V. Kemudian ini ditambahkan dengan suku ini, dan ini dapat ditulis sebagai delta MK dikali VK ditambahkan dengan delta MK dikali V. Kemudian ini ditambahkan lagi dengan delta MK dikali delta V. Ini dapat kita coret, kemudian ini juga dapat kita coret, dan ini juga dapat kita coret. Sehingga persamaan ini dapat disederhanakan menjadi 0 sama dengan ini ditambah ini. Dengan membagi kedua ruas persamaan ini dengan delta T dan mengambil limit delta T mendekati 0, maka persamaan ini menjadi ini tentu sama dengan 0, dan ini sama dengan, ingat bahwa M ini adalah massa roket pada saat T1, dan ini tidak bergantung pada delta T, sehingga limit delta T mendekati 0 dari ini dapat kita tulis sebagai M dikalikan dengan limit delta T mendekati 0 dari delta V per delta T. Kemudian dengan mengasumsikan kecepatan relatif dari massa yang dilepaskan ini bernilai konstan, maka limit delta T mendekati 0 dari ini dapat ditulis sebagai VK dikalikan dengan limit delta T mendekati 0 dari delta MK per delta T. Ini adalah definisi dari turunan V, yaitu dV per dt, atau ini merupakan percepatan roket. Dan ini adalah definisi dari turunan MK, yaitu dmk per dt, atau berapa kilogram per detik massa yang dilepaskan oleh roket. Dengan demikian, persamaan ini dapat ditulis sebagai M dikali dV per dt sama dengan, karena ini pindah ruas, maka ini sama dengan minus dmk per dt dikali VK. Berdasarkan hukum 2 Newton, massa dikali percepatan roket ini tentu merupakan gaya total yang bekerja pada roket, dan tentu gaya ini berperan sebagai gaya dorong. Sehingga dengan menyimbolkan gaya dorong ini sebagai T, maka gaya dorong ini sama dengan minus dmk per dt dikalikan dengan
VK. Inilah rumusan gaya dorong yang bekerja pada roket. Tanda minus ini menunjukkan bahwa arah dari gaya dorong berlawanan dengan arah dari kecepatan massa yang dilepaskan relatif terhadap roket. Dan tentu ini sesuai dengan hukum 3 Newton. Kalau massa yang dilepaskan adalah ke bawah, maka gaya dorong yang bekerja adalah ke atas. Kemudian dari persamaan ini dapat kita lihat bahwa semakin besar laju aliran massa yang dilepaskan, dan semakin besar juga besar dari kecepatan massa yang dilepaskan relatif terhadap roket, maka semakin besar juga gaya dorong yang dihasilkan. Artinya, untuk menghasilkan gaya dorong yang besar, kita harus melepaskan massa dengan kecepatan yang tinggi, dan massa yang dilepaskan setiap detiknya juga harus semakin besar. Selain itu, perlu diketahui kalau kita melakukan analisis yang lebih rinci dengan menggunakan mekanika fluida dan termodinamika, gaya dorong ini sebetulnya juga dipengaruhi oleh tekanan gas pada bagian ujung nozzle roket, dan juga dipengaruhi oleh tekanan atmosfer yang bekerja pada roket. Kontribusi terhadap gaya dorong dari tekanan-tekanan tersebut disebut sebagai gaya dorong tekanan, dan nilai-nilainya itu sangat dipengaruhi oleh desain dari nozzle roket atau tempat keluarnya massa yang dilepaskan oleh roket. Kalau kita mendesain nozzle dengan benar, sehingga menghasilkan gaya dorong maksimum, maka gaya dorong maksimum tersebut akan terjadi ketika gaya dorong tekanan bernilai 0, sehingga gaya dorong maksimum menjadi sama dengan gaya dorong yang diberikan oleh persamaan ini. Dan gaya dorong yang diberikan oleh persamaan ini juga disebut sebagai gaya dorong momentum.